It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. She said she can't feel my face. Right now I can't feel my heart. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bertemu lagi dengan saya Isnardi, owner dari Batu Sampai Property. Siang ini saya mau menyampaikan beberapa tips untuk developer pemula agar para developer pemula ini tidak boncos, tidak bengkak biaya pembangunan rumahnya. Ada beberapa item yang perlu diperhatikan dan menjadi fokus utama jika ingin membangun rumah. Saya rangkum menjadi 5 item. Yang pertama, material jangan hutang. Mengapa jangan hutang? Karena biasanya kalau kita material ini ngutang, itu harga material sedikit lebih mahal dibandingkan jika kita beli cash. Begitu juga kalau kita punya duit cash, kita punya bargaining untuk menawar harga material serendah mungkin. Jadi diutamakan untuk para developer pemula untuk meminimalisir biaya pembangunan rumah. Poin pertama itu material, usahakan cash, tidak ada utang. Itu selain kita bisa dapat harga lebih murah, kita juga bisa tahu sisa duit kita berapa setelah pekerjaan sudah selesai, karena semua material sudah kita bayar cash, tidak ada hutang yang tertunda. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, usahakan pekerjaan bangunan tidak molor, tidak dibikin lama. Jadi kalau bangunan itu bisa selesai 1 bulan, jangan kita bikin 3 bulan, karena dalam tempo selisihnya 2 bulan sampai 3 bulan dari target awal, kita harga material tidak terduga, bisa jadi naik signifikan, bisa juga ada hal-hal teknis yang akan kita jumpai di lapangan, baik itu dari sisi tukang, sosial sekitar area pembangunan, dan lain-lain. Jadi usahakan kita kalau bisa lebih cepat, jangan kita bikin lebih lama, karena semakin cepat kita membangun, semakin cepat kita tahu berapa potensi keuntungan kita, berapa biaya produksi untuk sebuah rumah. Terus selanjutnya yang ketiga, gaji tukang. Kalau bisa upah tukang itu on time, tidak telat, karena keterlambatan pembayaran upah itu bisa mempengaruhi, yang pertama, kinerja tukang menjadi menurun. Yang kedua, tukang ada oknum-oknum tukang biasa mengambil kesempatan. Jadi mungkin kekesalan mereka karena gaji terlambat, jadi ada material kita yang di lapangan diambil. Bisa juga mereka mengambil karena mereka kepepet, mereka juga perlu duit, sedangkan upah kita belum terbayarkan. Material kita yang ada di lokasi pekerjaan ada yang memanfaatkannya. Itu untuk upah tukang. Jadi usahakan upah tukang itu on time, karena saya sudah pernah mengalami ada suatu masa itu kesusahan duit, jadi cash flow itu tidak lancar,
duit yang seharusnya cair tapi tidak cair, sehingga tukang tidak bisa kita bayar on time. Dan ada beberapa oknum tukang yang bikin all pula. Itu salah satu yang saya sebutkan tadi. Kerja mereka tidak maksimal, kerja mereka asal-asalan. Jadi kita harus mengeluarkan effort untuk memperbaiki pekerjaannya, terus mengeluarkan material lagi karena pekerjaan yang lama salah, jadi harus dibongkar. Kita harus mengeluarkan material lagi, kita harus menambah jumlah hari kerja lagi. Jadi ini sangat merugikan kita. Itu juga belum lagi yang material-material yang mungkin ada sebagian oknum tukang itu bawa pulang atau dijual dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat adalah kerjaan tidak sesuai kontrak. Jadi kontrak di awal beda pada saat pekerjaan. Biasanya ada konsumen yang tiba-tiba berubah konsep atau berubah keinginan. Awalnya pengen atap pelana, tiba-tiba berubah jadi atap limas. Ada juga awalnya niatnya cuma 1 lantai, tiba-tiba 2 lantai, atau ada hal-hal yang memang tidak kita cantumkan dalam kontrak. Tahu-tahu ada request yang kedengarannya sedikit, kelihatannya sedikit, tapi bisa mempengaruhi banyak pengeluaran kita di lapangan. Jadi jangan sepelekan. Kalau bisa semua hal-hal yang diminta oleh konsumen itu sudah tercantum di dalam kontrak kerja. Begitu juga di dalam kontrak juga kita harus pastikan bahwa tidak boleh ada perubahan. Jadi kita harus ingatkan ke konsumen, atau kita gali keinginan konsumen sebelum kita tanda tangan kontrak kerja. Jadi sampaikan kepada konsumen bahwa setelah kontrak kerja tidak ada lagi perubahan. Kemungkinan ada biaya tambahan. Terus yang terakhir, banyak tambahan pekerjaan. Nah, tambahan pekerjaan ini yang kadang kelihatannya sepele, tapi karena sepele kita tidak minta penambahan budget. Karena sepele kita tidak tambahkan budget, dan yang sepele ini banyak. Misal ada konsumen pertama dia minta tambah cor halaman kecil sedikit, habis itu tambah lagi minta belakang dibikin tangga sedikit atau dibikin dicok sedikit, terus nanti minta dong bikinkan parit lagi sedikit. Kedengarannya sedikit, jadi kita mau minta tambah biaya, kayaknya nggak usah lah, karena kan nggak banyak juga yang diminta. Tambah sedikit, dan ini kalau kita tidak hitung dengan benar, sedikit yang kita lihat ini mempengaruhi banyak pengeluaran kita, baik itu pengeluaran material maupun pengeluaran hari kerja tukang. Jadi kawan-kawan harus detail, harus betul-betul menghitung. Apalagi untuk awal-awal ini, kalau bisa pembangunan itu sesuai di kontrak awal. Jadi tidak ada permintaan di luar kontrak. Jadi sudah kita pastikan dengan awal dengan konsumen, tidak ada kerjaan tambahan. Kalau begitu ada kerjaan tambahan, kita harus tega, kita minta biarpun sedikit. Misal ada cor halaman 2x3, kita minta berapa? 600.000. Salah 600.000. Karena kita antisipasi bakalan ada permintaan kecil lainnya. Mungkin itu aja 5 tips dari saya untuk meminimalisir bengkaknya biaya pembangunan rumah. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.